Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Advita Nurturinsi. Aku dari kelas 4D dengan NIM 245-21039. Di sini aku akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Gebi Adelistia, MPD. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang Putri Junjung Bui dari Kalimantan Selatan. Aku mau merangkum tentang Putri Junjung Bui sendiri. Jadi di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Amuntai, hiduplah sepasang raja kembar, yaitu Raja Patmaraga dan Sukmaraga. Mereka berdua berada di kepemimpinan yang sama sebagai raja, namun mereka memimpin rakyat Amuntai secara adil dan bijaksana. Namun mereka berdua belum dikaruniai seorang anak atau pewaris tahta dari kerajaan tersebut. Dari kekurangan tersebut, mereka berdua berusaha untuk selalu berdoa agar diberikan keturunan. Di suatu saat, Raja Sukmaraga, doanya tersebut dikabulkan, yaitu Permaisuri mengandung keturunan raja dari Sukmaraga. Nah, Raja Sukmaraga juga berdoa agar bayi tersebut kembar, dan doa tersebut dikabulkan lagi karena Permaisuri melahirkan sebuah bayi kembar berkelamin laki-laki. Meskipun Raja Patmaraga juga merayakan tersebut, ada keiringan sedikit nih dari saudara kembarnya, karena saudara kembarnya sudah merayakan ada keturunan dari penerus tahtanya. Nah, Raja Patmaraga juga berusaha berdoa dan bertapa ke Candi Agung bersama mengawalnya, yaitu Datu Pacu. Di suatu ketika pada saat pulang dari candi tersebut, Raja Patmaraga menemukan seorang bayi yang berada di tengah-tengah sungai dengan gelembung-gelembungnya. Dengan inisiatifnya, Raja Patmaraga menghampiri untuk mengambil bayi tersebut. Namun, alangkah kagetnya, bayi tersebut dapat berbicara dan memberikan syarat, yaitu meminta Raja untuk memberikan 1 lembar kain tenun atau selimut tenun dan 40 dayang. Dan diberikan waktu setengah hari saja. Mendengar hal itu, Raja meminta pengawal untuk memberitahukan ke rakyat Amuntai dan mengadakan sebuah sayembara di mana sayembara tersebut akan diimbali dengan mengasuh bayi tersebut. Mendekati waktu yang sudah ditentukan, ada seorang wanita memberikan kain yang sangat rapi dan ditenun secara cantik kepada Raja, sehingga persyaratan tersebut terpenuhi dan Raja menjemput bayi tersebut dan berkata bahwa persyaratan sudah terpenuhi sehingga bayi tersebut dapat dibawa pulang kepada Raja di Kerajaan Amuntai. Sehingga bayi tersebut dinamai Putri Junjung Bui karena Putri Junjung Bui berasal dari sungai dengan gelembung-gelembung atau bui-bui di sekitarnya. Itu dia rangkuman cerita dari Putri Junjung Bui sendiri. Selanjutnya aku akan menyampaikan pesan moral yang ada di cerita Putri Junjung Bui. Yang pertama yaitu sikap saling tolong menolong dan gotong royong, di mana di cerita tersebut dikatakan bahwa ada rakyat Amuntai yang berusaha untuk memenuhi syarat tersebut agar putri tersebut bisa dibawa ke kerajaan Amuntai. Nah, di kehidupan sehari-hari teman-teman bisa saling bergotong royong dengan cara di proses pembelajaran akan ada berkelompok. Nah, kalau teman-teman semuanya bisa memberikan pendapat atau materi kepada teman-teman kelompok agar materi tersebut bisa selesai dengan baik. Itu nilai moral yang kedua, yaitu selalu berusaha dan berdoa, di mana di dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa kedua raja tersebut selalu berusaha dan berdoa agar mendapat keturunan kan. Nah, di kehidupan sehari-hari teman-teman bisa selalu berusaha dan berdoa untuk mengejar suatu cita-cita yang teman-teman impikan. Itu, dan tidak gampang menyerah ya teman-teman. Nilai moral yang ketiga yaitu bersikap baik dan bijaksana, di mana raja ini selalu bersikap adil dan bijaksana ke rakyat-rakyatnya sehingga keturunannya juga bisa menyontoh dari raja tersebut. Nah, di kehidupan sehari-hari teman-teman bisa memberikan perlakuan yang sama kepada teman-teman sebaya dan tidak membeda-bedakan teman-teman sebaya kita, karena semua teman pasti memiliki tujuan dan cita-cita yang sama mungkin ya. Jadi teman-teman bisa bersikap baik kepada sesama gitu. Nah, selanjutnya nilai moral yang keempat yaitu tidak boleh iri hati secara berlebihan, karena walaupun Raja Sukmaraga sudah diberikan keturunan lebih cepat dari Raja Patmaraga tidak
iri berlebihan dan dia tetap berusaha dan berdoa seperti itu. Di kehidupan sehari-hari kita tidak boleh iri dengan usaha atau pencapaian dari orang lain, karena usaha mereka pasti memiliki proses yang berbeda dari kita. Itu nilai moral yang kelima, yaitu menghargai usaha orang lain, seperti Raja Padmaraga yang menghargai seseorang yang sudah memberikan kain yang ditenunnya. Dia memberikan imbalan berupa menjadi pengasuh bayi atau putri Junjung Bui sendiri. Di kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa memberikan suatu apresiasi kepada orang lain sudah memberikan hasil yang terbaik dari usaha-usahanya. Itu. Selanjutnya aku akan menjelaskan teknik membaca apa yang aku gunakan untuk menelaah atau merangkum dan melihat nilai moral yang ada di cerita Putri Junjung Bui. Jadi teknik yang aku gunakan untuk mengerti cerita dari Putri Junjung Bui sendiri itu adalah teknik skimming, di mana menurut aku proses skimming itu atau teknik skimming itu memberikan aku ruang fokus sendiri untuk mengetahui gimana isi dalam cerita Putri Junjung Bui dan merasakan emosi dalam cerita tersebut, sehingga aku bisa mengetahui penjelasan terkait bagaimana alur yang akan kita sampaikan gitu terkait rangkuman yang kita buat seperti itu. Jadi itu dia rangkuman teknik dan nilai moral yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Bye bye. Zoom.